Woi. Masih ada yang belum pesan woi, yang namanya Ica itu loh, sama Mister Blay woi. Sorry lagi terima telepon ya. Siapa lagi yang berani fitnah Merpati Putih? Ah, udah biasa woi. Oi, ayo, yuk Merpati. Ayo Palembang di mana yuk? Nah, dia dijeda. Kak Fitri naik lagi nggak, Mister? Belum tahu. Belum Kak tahu. Tadi confirmnya mau nidurin anak dulu. Siapa tahu dia ketiduran ini balas nih. Oke, barusan balas WA. Naik berarti. Oke katanya. Tunggu ya. Bukan yang itu. Aduh. Apa namanya? Terima telepon kali. Share lagi berarti. Bukan itu, jangan-jangan share yang pertama, yang kedua. Enggak, yang ini belum di-share kan? Udah. Tadi udah aku share. Yang ini, yang sekarang. Iya. Oh ya udah. Ntar aku udah share lagi. Takutnya yang sebelumnya. Kemana Merpati tadi? Terima telepon, woi. Ini juga terima telepon. Rungkat juga ini, Kak Ira nih. Cobalah. Jangan-jangan teleponan sama Merpati dia berdua, woi. Nah, muncul. Tuh dia tuh. Ibu. Ganti akun nih Kak Pit, takut. Siapa ganti akun? Saya ini naik akun ini, tadi kan pakai akun yang itu. Dirungkat-rungkat dulu, saya ganti akun. 2 kali aku di-report, Kak. Tadi buka lagi, di-report lagi. Rungkat ya, live lagi, hilang ya, bikin lagi gratis kan. Aduh, kalau yang itu hilang nangis, Kak Pit. Kenapa? Karena teman-teman ini kan ngebangun, Kak. Iya, saya kan dari 0 itu Kak, udah 100 lebih itu tuh yang konten teman semua, teman-teman media semua, kalau hilang itu nangis lah. Nih omeprazol, udah ada Kak Fitri sama nih. Sama Ladusing tuh, Ladusing kan sama tuh sama saya. Dia udah hilang, Supriyono udah hilang, teman-teman. Alah Tuhan. Tinggal Nia nih satu-satunya, jangan deh. Kak Ira mana? Ada Kak Ira mana? Giton. Ini Kak Ira. Ada Kak Merpati, malah ada Kak Merpati. Oh iya, ada Kak Ira. Sorry tadi aku nggak baca. Iya Kak. Ada kemana? Viton naikin lah Viton. Tadi mana Kak Merpati? Terima telepon. Terima telepon. Lanjut Kak Fit. Apa bahasannya? Aku baru naik. Yang tadi aja. Lupa apa tadi kan ya nggak dengar, tadi tidur. Aku mau bobo, iya Giton bobo semuanya ya, soalnya ada pula nih WA masuk. Iya, lagi. Iya Ira, selamat istirahat. Ira kalau mau pindah kubu bilang sama aku ya. Makasih Kak. Apa Bang? Jangan woi, nanti diserang woi. Kalau mau pindah kubu bilang sama aku. Ya, selamat istirahat Ira. Iya Kak. Iya Giton, sana tidur Giton, udah malam juga. Aku udah setahun loh, tapi nggak pernah di fallback. Nih aku fallback sekarang, tuh udah. Langsung kan. Girang kan Kak Ira. Coba on cam, muka girangnya coba. Kami udah on cam loh di Komal Obet kemarinnya kan Kak Fit. Udah. Kita boleh beda pendapat tapi tidak boleh membuli orang, kata Kak Fitri. Betul, dan boleh. Aku tidak pernah Setuju membuli nggak orang. begitu? Setuju kan? Ya udah. Sorry Kak Fit, Aku share ke akun fanbase Kak Salsuteru ya. Terima kasih semuanya. Izin turun Iya, ya. silakan. Thank you Kak Ira. Terima kasih Kak Ira. Itu yang bikin fanbase aku siapa ya? Jangan bilangin ya, jangan ngebully ya. Aku nggak mau loh ada fanbase tapi ngebully. Tapi suaranya kayak pakai itu. Aku kenal di room sebelah. Tapi itu kayaknya si itu deh, Mr. Blend. Nanti aja kita bahas di belakang, jangan. Kayak pakai sound card suaranya. Hai, kayaknya sih itu, karena dia tuh pernah ngomong sama aku, nggak usah sebut ya Mr. Blend ya. Dia kan pernah bilang, aku mulai detik ini mau bicara soal kebaikan-kebaikan Kak Fitri, katanya nanti ada akun dan Besti. Dia tuh telepon aku gitu. Nggak taunya kok tiba-tiba ada akun itu kan. Pas gue naik di room sebelah, dia bilang gini, Besti naik lah, kok nggak kenal manggil Besti, gue bilang gitu ya. Ketebak kan, tapi nggak aku sebut namanya. Dia ngakak-ngakak aja ketawa. Aku rasa dia tuh, dia bilang Kak Fit aja nggak tahu ini akun gue siapa, kata dia gitu. Ya yang penting jangan ini, jangan bully.
Ya, Iya jangan betul. dibully. Jangan bertentangan dengan jalur perjuangan kami, anjay. Benar. Ya, iya betul. Kan dia cerita kan sama aku sih, yang teman kita itu Des, dia bilang gini Oh, kan, orang-orang yang sekarang kan pengagumnya NN yang sekarang tuh kan nggak ngerti katanya kalau sebenarnya Kak Fitri begini zaman dulu. Terus aku bilang, iyalah kan dulu Kak Fitri tuh kan yang waktu kasus Dito Mahendra kan memang nge-backupnya Fitri sampai bawa aqua galon, ingat gak Kak Fit? Buat mandi ya kan dulu. Itu makanya kan bilang itu emang dari dulu kalau orang yang melihat dari situ terlepas daripada kan yang bilang ini terlepas daripada mungkin ya orang-orang ini beranggapan buruk terhadap Kak Fit, tapi sedikitnya tuh Kak Fit tuh ada jasanya juga. Dia bilang gitu. Iya. tapi Besti, aku aku lihat di heran situ. kalau memang mereka beranggapan buruk ya, sorry nih. Mereka itu kan subjektif karena bertentangan dengan NM aja. Iya. Tapi mereka kan? kan nggak tahu dari awalnya, bener gak? Sebetulnya Ya, aku tuh udah males kalau udah tahu ngebahas subjektif. enggak. Sebetulnya Mr. Blind aku udah males kalau ngebahas hubungan aku dulu Ya udah. pertemanan dulu gitu. Ya udah Tutup buku. Iya. Iya, tutup buku. Kalau sudah subjektif itu udah sulit. Cuman gini Kita mau lurus. yang harus sekarang ini kedepankan, aku kasih tahu sama pendukung mereka, walaupun aku bermasalah sama NM, aku tetap pada pendirianku kalau dia ini dikorbankan. Ya betul Kak. Betul. Betul. Nah, makanya aku bilang kan, kalau mereka bilang itu kan Fitri Salhutero selalu bilang bahwa Niki itu korban. Nah, karena aku dengar, aku jelasin kan, aku naik dong. Aku bilang, maaf ya teman-teman, Fitri Salhutero itu nggak pernah bilang Niki itu korban. Dia dikorbankan. Aku bilang itu statementnya jelas kok, berulang-ulang kalau di Komal aku bilang. Dan kita pun mengamini itu. Kita nggak pernah bilang Niki itu korban. Kalau korban, orang dia pelaku mesti jadi korban sih. Tapi dia dikorbankan dalam kasus itu, gitu loh. Ada seseorang, nah terus mereka kan ngajak berdebat kan. Maksudnya, dasarnya apa katanya? Loh, masa aku bilang, kalau kalian mau jeli ya, kalau tanpa ada perannya bisa nggak pemerasan itu terjadi? Aku bilang. Iya betul. Kalau nggak ada nggak mungkin pemerasan itu terjadi. Dari mana NM bisa kenal sama Nikita? DRG kenal sama NM? Kan nggak bisa. Itu kan ada jembatannya. Paling hanya berhubungan begitu aja kan di mana namanya di dalam dunia media sosial. Iya ada Kak Karena ada yang Oya. Kak Oya. Masya Allah ada Kak Oya. Nggak lihat? Naik Kak. Aku lama nggak ngeliat dia merepet. Mana? Tadi udah aku jambak. Oh nyekrol doang. Oh, gitu. Jadi aku cuma ngejelasinnya begitu aja. Terus kalau misalkan mereka Iya beranggapan jadi di bahwa bawah judal. Cak, biasanya lu rajin Cak. bentar Apa? lagi minggat itu. Makanya aku cuman menjelaskan tuh cuman hal-hal yang kayak begitu aja. Kalau selebihnya, aku bilang sudahlah. Antara mereka dengan kita itu sudah selesai pertarungannya. Mau berdebat apa lagi? Ya kan? Ini persoalan sekarang sudah beda. Ini ada orang ya yang memang dari awal Niki itu sudah bilang harusnya dia tuh yang ditersangkakan bukan gue katanya. Nah itu sekarang harus buka mata, buka telinga. Kalau Nia mikirnya di sini loh, Mr. Blan, maaf ya kalau Nia mikirnya ya. Kalau memang dia merasa ini bersahabat gitu loh ya. Kenapa dibuka yang maaf ya yang NM dapat 2M dari DRL, inget gak? Nah itu kan kenapa dia buka? Padahal saat itu kan NM sedang menghadapi kasus, bener gak? Pada akhirnya kan semua akan digigit sama dia. Itulah, tapi tapi percuma kita ngomong apapun nggak akan masuk ke otak orang yang udah militan bang. Oh enggak, kalau aku nggak pernah bilang percuma ya. Aku selama ada kesempatan dan ada waktu, aku pasti akan bicara. Karena yang ku targetkan itu bukan mereka sebenarnya. Kalau mereka sudah kuanggap batu, nggak bisa berubah. Tapi netizen yang nonton, yang mendengarkan itu yang akan menilai. Oh begitu ya, oh begitu ya. Itu sebenarnya yang kuinginkan. Kalau orang-orang yang udah subjektif dari awal, mau kita sampai ngomong apapun ya mereka nggak akan berubah pendirian kan. Iya. Tapi
Seperti Kalau kita halnya fans tuh, fans fanatik tuh. Tapi kalau kita bicarakan terus, nanti kan orang-orang yang nonton yang lewat itu kebuka satu persatu akan melihat. Dan yang pasti ya, yang pasti itu orang akan melihat itu jejak digital, itu yang pasti. Terus yang kedua, orang melihat tuh intensi. Nah, mereka lalu akan membandingkan, oh iya ya, kalau Kak Fitri begini, kalau si Bopeng itu begini. Mereka akan membandingkan sendiri, tanpa harus kita menyerang langsung ke si Bopengnya. Kalau kita kan begitu cara kita main. Biarkan orang yang, misal nih kayak contoh ya, si Bopeng nyerang Kak Fitri, kemudian di mirroring sama Kak Fitri. Nah, pengikutnya Kak Fitri nggak perlu ikut-ikutan apa namanya, nyerang dia, ngebully, Iya. nggak perlu. Karena apa? Kita mendukung apa yang dilakukan Kak Fitri kan, mirroring. Nah, dampaknya itu nanti akan ngerasa ke mereka. Nah, kalau cara mereka main kan berbeda. Kalau junjungan yang ngebully, semuanya ngikut bully, ya nggak? Makanya kan Nah, kalau itu Nia nih, lagi posting, kalau Nia lagi posting ya misalkan berita tentang Kak Fit ya kan, berita tentang Kak Fit nih naikin berita kan, EPP, terus kan banyak yang komen, Nia nggak ada loh balesin komen, paling mereka sendiri yang perang di kolom komentar, bodo amat gitu, paling ngeliatin dah ini perang antar orang sekata-kataan, cuma itu, makanya kan nggak pernah bermasalah Nia tuh berantem sama siapapun walaupun dia sering naikin berita-berita, tapi yang paling banyak head comment emang dia kalau naikin berita Kak Danza. Ini kok mantul ya suaraku. Kak Fit sama Miss Gosip tuh kalau naikin 3 orang itu udah pasti udah head comment semua. Terus ini ya, kayak Kanza tuh kan nggak pernah mendukung ya kasus. Dia fokus sama dirinya sendiri aja. Itu aja dibilang jilat terus katanya gitu. Kayak gitu-gituin lah. Terus kayak diboykot. Nggak usah naikin dia. Kalian terhasut nanti katanya. Lah, gimana sih? Masa sampai segitunya coba? Maksud kita kan Padahal nggak bahas kasusnya. nggak ada. Jadi Kanza tuh cuma bilang, halo semuanya, aku adiknya Fitri Salhuteru katanya kan. Satu lagi Mr. Brand, satu lagi yang suka ngomong begitu si bule di mana-mana dia kalau lagi ada yang hujat di bawah kan, dia bilang gitu. Kalian masih sayang nggak sama aku? Akunya adiknya Fitri Salhuteru loh katanya gitu. Kalian jangan ngomongin Fitri Salhuteru di sini ya katanya gitu. Itu si bule Itu kan tuh. sebenarnya apa sih? Bagian dari cara mereka menghibur aja kan. Nggak ada loh yang bilang, kalian nanti ikut sama aku ya, kita gabung ke Fitri. Nggak ada. Dia cuma bilang-bilang begitu doang. Nah, tapi sama mereka baper gitu loh. Karena apa ya? Selama ini tuh ketika kita bukan ngebela juga sih, kita mendukung. Kita meluruskan narasi, ya kan? Nah, sementara mereka kalau sudah habis narasi, mereka kan pasti kan cenderung membuli kan. Nah, cuman kan celah mereka udah nggak ada. Sama seperti ke Kak Fitri. Ketika celahnya udah nggak ada, apa sih yang mereka pakai? Tumbangin akun, yang gitu-gitu kan, nge-report. Karena narasinya udah habis. Coba, Kak Fitri itu sudah di tahap yang gue seneng loh dikata-katain gitu, maksudnya tuh kayak yang udah nggak apa ya, Udah kebal. Udah nggak ada rasa, Udah kebal. udah nggak ada rasa. Nah, Udah kebal enam. ya Kak. Iya, Udah karena nggak ada 6. bukti juga mereka begitu. Iya, jadi kayak nepos udah dipelesetin, jadinya udah kayak lo ngapain sih gitu. Nah, kecuali yang udah keterlaluan ya. Kalau yang keterlaluan udah bisukan aja, ngapain kalau gitu ditanggapin. Tapi kalau cuman yang kayak begitu-begitu, Kak Fitri udah biasa. Nah, itu yang bikin mereka sakit hati. Iya, kayak yang Justru- terbaru kan gosipnya gini dari sebelah kan ya, aku lihat di YouTube. Bahwa ada gosip baru tuh katanya dari Putri Jimbo gitu loh, bahwa dapat info katanya Kak Pit tuh kasih biaya untuk si
Miss Gosip gitu untuk nyerang. Dia bilang tuh gini gitu Ya, kan. Aku bilang biaya kok untuk bawa-bawa menyerang. orang sih, bawa-bawa orang. Iya maksudnya ini loh yang kasus skincare ini, yang laporan ini. Laporan. Nggak usah dari Putri Laporan. Jimbo. Emang aku nyumbang. Emang aku nyumbang. Nggak Enggak, usah. maksudnya Aku bukan Putri Jimbo yang ngomong loh diralat ini, bukan Putri Jimbo yang ngomong ya, bukan. Orang itu bilang katanya dari Putri Jimbo. Kok bawa-bawa orang aku bilang gitu ya, padahal bawa Putri orang. Jimbo Nggak nggak Itu usah. tahu udah apa-apa. biasa. Nggak Itu udah usah biasa. bawa orang. Aku memang Iya. kan si Miss Gosip kan buka donasi 1.000 kan. Heeh. Siapa yang mau ngedonasi? Ya aku ikut donasi. Nggak masalah. Iya. Memang aku ikut turut serta demi masyarakat membela yang benar. Ya aku Betul. nyumbang. Masalahnya apa kalau aku menyumbang? Bilangin sama netizen, sama pendukung si Bopeng. Emang aku menyumbang, mau apa mereka? Mau apa? Terus yang Itulah kan aneh, yang dibilang lucu nanti lagi, kalau dia masuk, kata kalau Miss Gosong masuk, dia bilang kan dia kalau ngomong Miss Gosong kan, nanti yang nanggung anak-anaknya tuh katanya biar nepos, katanya gini-gini. Masuk Aku dari bilang mana? Masuk waduh. dari lubang semut. Masuk dari mana? Emang dia kenapa? dan yang Emang dia yang kolela. Kok Iya. yang tahu? lucu lah, yang lucu Itulah juga, lebih tahu dia. ya, yang lucu juga kan selalu tuh mereka yang nyebut. Nah, ketika Nama. misalnya ya contoh ya, wah, Nepos Markus, giliran Kak Fitri mau ngemarkusin mereka panik. Iya. Ini sekarang aku Kan mau markusin si mau bukan Miss markusin Gosip. si Miss Gosip. Miss Aku kan Gosip, Markus iya. Putih kata Mr. Blind. Markus Putih. Ada lagi tuh Markus Syariah. Nah, kalau itu si Udah Bopeng tuh, pakai si Markus Bopeng, Syariah. Markus Syariah. Iya, mereka yang pancing. Contoh juga gini ya, mana Nepos? Kenapa nggak berani sama Doktif? Kan gitu kan? Ih, aku aja Begitu ketak-ketik di feed dia. Mana dia Enggak, Kak. berani ketak-ketik di feed aku? Dulu kan awalnya mereka ngomong gitu kan, Kak. Mana Nepos? Kenapa nggak berani sama Doktif? Begitu Kak Fitri ngomong satu kali, katanya nggak mau bully, kok malah ngebully? Kan gitu ya. Gak jelas. Padahal mereka yang nantang-nantang giliran Enggak, Kak. kalau yang jelas nyata tuh Mr. Blind kan dulu kan dia selalu nantangin Dokter Janet tuh, ya kan? Ayam Sekalinya sayur Dokter kalau Janet itu. naik, sekalinya Dokter Janet naik kabur. Ini pendukungnya, Iya. pendukungnya mereka itu kan selalu itu si Nepos tadi di rungkat itu yang aku di report itu. Mm. Mana Fitri Salhuteru kabur katanya. Anjir gue bilang. Oh iya barusan tadi ada yang Iya kan? yang ada itu tappingan dia betul Terus lagi gua bilang, tidurin kayak anaknya begitu. katanya gitu. Udah aku bilang orang lagi tidurin anaknya kok. Cuma Dan lagi malesnya nih kita gini loh, kita ngomong nih ya di sini besok udah masuk di YouTube nih rame nih, pasti dah. nggak apa-apa. Gini loh, kalau apa kata-kata Kak Fitri itu, kalau itu bisa membuat rezeki bagi mereka nggak apa-apa. Anjay. Iya. Yang penting jangan fitnah aja Kak ya. Yang penting jangan fitnah. Iya betul. Udah omeprazol. Tadi lu bilang Bu Fitri kabur. Sekarang lu bilang Miss Gosip rekayasa silep. Aduh. Itu si Bopeng yang rekayasa hasil lab. Bopeng ini antek-antek si Bopeng nih pasti nih. Si Bopeng tuh yang rekayasa. Padahal kan lucu ya. Orang sepolos. Tapi Miss bagus Gosip. tuh tadi ada yang bilang si Bopeng live sama skincare yang nonton cuma 9 biji katanya. Bagus. Paling nanti dikirim tuh ke kakak. Dia juga live, Bu. Penontonnya cuma Si 200. Bukan si Bopeng. Iya. Tadi yang ngomong Si 9 itu si ownernya. Ritz. Iya, si ownernya cuma 9. Kan biasanya dia sampai 2,5K tuh penontonnya. Bagus. Berarti pengaruh mulut aku kan. Rasain Efektif. kalau ada yang pakai lagi si Bopeng tak gangguin beneran. Iya, jauh banget dari 2,5K ke 235 tuh jauh banget. Aku nggak Kayak ada nonton orang tadi lain. sibuk Jumat berkah jadi nggak nonton. Jam berapa? Nggak ada yang Cak? Sore. Oh. nggak ada yang organik. Aku tuh kepengen ya. Kalau memang ada nih pendukungnya si Bopeng yang organik, memang bener ada gitu. Mana? Ya kan? Nggak berani juga.
Maksudku tuh kalau cuman buzzer, terus yang begitu kita lihat astaga pengikut cuman 10, 5. Masa yang kayak Tadi begitu kita satu, mau lawan? Iya. pengikutnya satu Yang report tadi. aku tuh tadi pengikutnya 1, Kak. Ya Allah. Makanya. Sedih Emang kalau kita banget. nge-report orang itu kelihatan ya, Mr. Blend? Dia pasti masuk ke profil kita, ngecek dulu dia. Nge-share live. Kan pertama dia Oh. nge-share live tadi kan. Mm-mm. Gitu. Tadi asistennya Bopeng ngamuk, live-nya sepi, nyalahin Miss Gosip. Ya, emang Tuh lihat baca di bawah, masih jauh si Begeng 20k jadi cuma 145 yang nonton. Siapa? Itu yang tapping di bawah koridor. DRG. Katanya DRG juga dari 20k cuma 145 yang nonton. Aduh jadi perbandingan deh. Dibiarin aja, nggak ada urusan. Yang penting sekarang yang mau berharap pakai si Bopeng itu rame, ternyata nggak ada urusan sama DRG. Ya, nggak Iya. ada. Kalau DRG beda tempat. kalau DRG itu ya kelihatan. Kalau DRG yang live itu pasti rame. Kalau karyawannya ya sepi memang. Tapi kalau dokter Mufid, kalau dokter Rezanya sendiri yang live tuh pasti rame tuh. Lagian juga ya rajin bener ngurusin begituan. Lagian kadang-kadang orang dagang ya. 2 jam dagang 2 jam gibah, 5 menit promosi barang. Kebanyakan Nah gitu. itu si Anu tuh, si Itu Bopeng siapa? tuh. Bopeng tuh Itu begitu tuh. Bopeng. Sama ada satu Lima- lagi si Ewe. promo. Iya. Sekarang lagi seru dia lagi seteru sama Kak Tessa kan. Lagi rame. Sama Yubrik. TM sama TM. Orang dia nggak bisa menang gimana? Tiap hari aku bilang Ngapain lu katanya Kak Fitri kalau si Ewe itu kita nggak ini dah sampah katanya. Nah, sekarang dia udah ngebahas kasus lain, udah di komentarin jelek. Ih nggak ngebahas orang nggak makan gitu kan, ngamuk dia. Udah aku liatin dia lab. Emang Sekarang enak. ngebahas kasus itu, dia ngebahas kasus siapa namanya, si Amar. Warzoni. Kalau kita enggak. Kalau kita tuh Kemarin konsisten. Inara, dia ngebahas Inara. Ya pindah-pindah sih dia. Kalau kita masih konsisten, kita ngawal itu aja. Karena ini kalau dibiarin ya, aku tuh selalu punya pertanyaanku sederhana. Ada apa sih di balik ini? Karena Teman-teman, aku pertanyaan-pertanyaan itu ngantuk tuh banget lu, Mr. Blend. Aku Siap, tidur Kak. ya. Ya Iya. udah tidur Kak. Siap Thank you ya Bu. Kak. Besok Oke. ya lagi ya. Ya, Bye. Yuk, istirahat oke, ya. thank you, Yuk, Kak. bye. Bye Kak. Bye-bye Bu. Bentar lagi juga Mr. Blan rungkat, udah mau jam 12. Bentar dulu. Tadi pertanyaan lanjutin. Bentar dulu yang. Tuh lihat tuh, tadi asistennya Dopip ngamuk, labnya sepi, nyalahin Miss Gosip. Oh, udah tadi kan udah aku bacain. Dia mah apa-apa nyalain orang, heran. Pertanyaanku itu nggak pernah terjawab. Ada apa di balik Itu. Huru-Hara Skincare? Yang gitu-gitu loh. Kenapa di Ada setiap apa kasus skincare denganmu? ada Bopeng? Iya. Jadinya kayak apa ya? Kayak ini ada apa sih gitu loh. Ini kayak kayak sindikat tau gak sih? Selalu ada orang itu di situ. Kan itu kan menimbulkan kecurigaan ya buat kita. Nah, aku tuh ngajak teman-teman Komal itu untuk kita sama-sama mikirin nih ada apa sih kok orang ini muncul terus ya di setiap kasus-kasus yang melibatkan pengusaha-pengusaha skincare. Coba perhatiin aja. DRG dia muncul, namanya dia. Lalu kemudian si HS ada juga di dalam situ. Terus si DRL ada juga di situ. Sela Saukia ada juga namanya. Si Dr. Andreas ada juga namanya. Udah 5 kasus. Terakhir nih Miss Gosip 6. Coba. Itu kan sesuatu yang
aneh ya, nggak lazim. Ini ada apa sih orang ini gitu. Gitu. Makanya aku selalu, kalau aku ya, di kasus skincare itu, aku nanti membahas kasusnya ketika sudah P21 pelimpahan berkas ke kejaksaan kemudian disidangkan, baru kita ribut-ribut soal pasal memasal di situ, baru kita ribut-ribut soal substansi kasusnya. Kalau masih belum, ya kita ngebahas hal-hal yang faktor X itu, biar penilaian kita jadinya nanti utuh gitu loh. Coba jawab Gitu. dulu Kak Nia. Apa jawabannya? Yang tadi, kenapa Bopeng selalu ada namanya di 6 kasus skincare? Sebenarnya kan udah terjawab itu Ica, pasti ada sesuatu hal yang ya dulu sebenarnya aku males deh ngebahas lagi dari ulang lagi kan. Istilahnya gini loh, benar aku mengutip dari pembicaraan Mr. Blend berapa hari yang lalu ya, kemarin apa tuh. Maksudnya kan kalau semua tenggelam kan dia yang naik daun, itu aja intinya. Bener nggak Mr. Blend? Betul. Persaingan bisnis berarti. Iya. Iya, artinya secara tidak langsung dia memang mau menghajar semua orang Pengusaha supaya nanti skincare. tersisa dia sendirian atau orang di belakang dia. Gitu kan? Iya. Kan Yang dulu kan wow yang dia. naik daun itu kan DRL kan, yang dulu kan yang mereview apa produknya ya kan, yang gila-gilaan harganya itu benar kan DRL emang. Aku sih terlepas dari DRL nggak ikut campur. Makanya kenapa DRL duluan kan yang dihajar habis-habisan ini kan, sampai ke dalam sempak istilahnya gitu kan. Iya, sampai gini loh. Kadang aku berpikir orang ini benar-benar pengen ngehajar semua orang. Memang benar-benar punya, kayak contoh ya, untuk menguasai media sosial. DRL itu kan kenceng waktu nge-review. Dihajar sama dia. NM, ayo, siapa yang hajar NM itu sebenarnya? Apa sih gibah? Bikin komal sendiri sono lo. Apa sih katanya? Gibah. Oh gibah. Lagi seru nih, jangan disuruh berhenti. Repot banget. Terus ya, pendukungnya NM harus sadar siapa Bopeng ini sebenarnya. Ini yang gong aja ya, yang gong banget nih. Ada pembicaraan antara mereka bertiga. Ini infonya A1 ya, aku dapat dari Kak Fitri. Ada pembicaraan antara NM, O sama si Bopeng ini. Itu direkam sama si Bopeng. Udah tahu itu. Udah tahu itu. Rekaman itu disampaikan ke Bu HS. Iya, udah tahu itu. Coba. Apa itu bukan menggunting dalam lipatan? Apa itu bukan menjadi duri dalam daging? Tapi tadi dia lab kan? Tadi kan dia lab. Masuk kan dokter O tadi, karena aku nonton sebentar sambil bungkus-bungkus kardus. Dia kasih skincare untuk dokter O seharga 1.000 kan, langsung masuk. Dia bilang aku mau kasih skincare katanya untuk bening klinik, dia bilang gitu. Tapi aku nggak nonton lagi udah. Dulu buka klinik sepi, sekarang setelah menghajar owner-owner skincare, Dokpeng kaya ember. Bukan Tapi lagi. kayaknya bukan dari hasil jualan atau nambah klinik. Tapi lama-lama Nambah nanti masyarakat akan sadar loh. Masyarakat lama-lama akan sadar, Mr. Brand. Percaya nggak? Kayak dulu kan, aku waktu pertama dia hadir gitu. Wah boleh nih ini sosok yang menginspirasi gitu loh. Kita akan sadar. Tapi setelah kita tahu sepak terjang belakangannya ternyata begini tuh akan sadar sendiri. Akan sadar sendiri. Nah, begini Nia. Kalau kita butuh waktu yang lama untuk sadar, maka aku sama teman-teman yang lain, sama Kak Fitri, sama yang lain-lain tuh berusaha untuk mempercepat aja. Mempercepat kalian sadar. Jangan lagi nunggu lama-lama, ngapain. Ya kan? Ya bermula dari ini, dari kita bongkar faktanya bahwa memang Doktif yang itu kok, yang iniin O sama NM. Karena memang ingin disingkirkan, O itu pengen disingkirkan juga sama dia. Bentar lagi tuh, nggak lama lagi, tungguin aja. Kita tunggu waktu tuh.
Ya tapi sayangnya NM tidak lanjutin ya pembicaraan dia yang waktu kan harusnya bukan gue, harusnya Doktif itu tidak dikulik lebih lanjut ya kan? Ya karena kalau menurut Karena Kak dia Fitri ya, digorbol. alas apa Pasang menurut Kak badan Fitri, katanya gitu. menurut keyakinannya Kak Fitri, dia masih ngelindungin si O. Nah, Mr. O. Mm-mm. Kalau nanti si O itu udah jangan tumbang juga, hancur. Yakin lah. Tapi ini prediksi Eksklusif tuh Mr. kayak Blend ya, eksklusif. aku nanya. Ini prediksi Mr. Blend ya, aku nanya. Ini kan kasus nih dengan HS kan? Ini gimana nih Kak? Ini gimana nih Mr. Blend? Naik Bisa sidang terjerat kalau nggak gitu? siapa? Si Si O. O? Bopeng. Oh, si Si O. Bopeng enggak, si Bopeng enggak ada di situ. Dia jadi saksi kan? Enggak nanyain tentang si itu, enggak nanyain tentang si Doktip. Maksudnya si O-nya ini nanti terjerat nggak nih? 50-50 sih, Iya 50-50. kan? Karena 5-5-nya Dia- ada bukannya yang apanya sayang? Yang di 55? HS Bukan, yang di NM. ada. 5-5-nya ada kan? Iya, tapi kan ditanya nih, ini kan yang HS kan? Oh, yang Yang di Jawa Barat. HS. Kalau yang Nggak di tahu Jawa kalau Barat yang itu, HS dia nggak kena UU ngikutin. ITE. Masalah podcast yang bilang pencemaran nama baik soal pabrik yang ditutup itu loh. Jual produk apa? Memang iya, Produksi. memang iya Doktip jadi saksinya Bu HS. Lah, nggak tahu nih ya. Aduh, Kania kemana aja? Oh, Enggak kan aku pikir nggak tahu. ngikutin kalau yang dia jadi saksi itu nggak tahu. Cuma aku taunya kan dia masih kubu sama si itu. Dokter kan nggak ngikutin kan- ke situ. Tadi kan dibilang 6 kasus ada Bopengnya. Ah. Oh iya yang Bu HS ya. Mm-mm. Aku pikir dia cuma jual itu aja. Kesebut deh tuh. Maksudnya yang itu aja tapi nggak jadi saksi gitu. Aku nggak tahu kalau dia jadi saksi. Jadi saksi. Oh, Makanya jadi Kak saksi. Fitri bilang, Nyata banget dong Kasus. berarti, ya kan? iya, Permainannya. makanya Kak Fitri bilang kasusnya Jawa Barat ini akan benar-benar membuka tuh kedoknya si Dokpeng ini selama ini terhadap pendukung Nikita Mirzani akan tersadar tuh di kasus Jabar ini nanti. Iya nih kayak Kak Suwahyun ini. Iya karena Bopeng jadi saksi Bu HS pasti kesaksiannya memberatkan Dokter O. Tuh sama tuh. Iya bener ya. Berarti itu bukan menggunting dalam lipatan lagi, Mr. Blend. Udah trans. Kok jeda sih kamu Kak? Nya Kak Ira. Hah? Kak Ira DM ke stiker. Nah, coba yang baru-baru naik kalau mau ngomong, kalau nggak ngomong kita turunin. Itu S Wahyun itu kayaknya berani tuh ngomong naik deh. Tapi Dokpeng kan merapat ke HS. Siapa tahu ada deal-deal antara Bopeng dan HS. Bisa jadi, Iya, udah kelihatan. bisa jadi bisa. Ya intinya kan kalau sudah O nggak ada, NM nggak ada, tinggal dia satu-satunya kan untuk menggantikan segitiga bermuda. Merajalela kali dia. Loh, kalau yang segitiga bermuda kan O, Jatim, sama NM kan. Mm-mm. Nah kalau O sama NM nggak ada, otomatis kan si Bopeng sendirian yang menguasai dunia persilatan. Iya, merajalela dia. Di backup full dia sama Jatim. Itu loh Nggak banyak. teman-teman. Gak banyak anggarannya jadinya gitu. Iya, jadi anggarannya ke dia semua. Itu loh Pintar kali. teman-teman. Puzzle-puzzle, teka-teki itu harus dipecahin. Pintar kayak kali gitu. Bopeng ini. Calak juga dia. Kita tuh harus jadi Sherlock Holmes. Ih, udah lama lu aku Iya. nggak dengar kata-kata calak, Ica. Iyalah. Yang mana sih aslinya? Itu bahasa gue waktu kecil tuh. Almarhum nyokap Aku gue kan. Aku Bengkulu Kak. Oh, pantas. Makanya gue bilang nggak semua orang tahu kata-kata calak itu. Aku Sumatri. Gitu. Jadi teman-teman tetaplah. Tinggal 15 menit lagi. Tahu nggak Mr. Ben arti calak? Arti calak tahu nggak?
rakus. Sejenisnya lah. Hmm. Celamitan kalau bahasa kita ya Cak ya, bahasa Indonesianya istilahnya kayak gitu ya. Calat Gitu. dia, apa aja mau dia. Jadi teman-teman nanti tetap aja di Komal Mr. Blind. Karena kalau aku lebih spesifik ya, aku pengen mengungkapkan sesuatu di balik huru hara skincare ini. Itu yang pengen banget aku ngasih tahu ke masyarakat. Siapa sih mafianya sebenarnya? Mafia sesungguhnya. Yoyoy. Jadi Sekarang dia udah kebeli aprat, kerjaannya nge-live di aprat mulu. Allah. masa anjay. Aku mau itu juga lah, mau nge-review siapa tahu bisa beli LM. Anjay. Tanggung lah, beli itu loh jet pribadi. Enggak, dipikirnya LM logam mulia nih, Kania nih. Siapa? Wah, mobil Lexus, pakai Lexus kita. Iya, seri LM. ngeri. Yalah kalau begitu. Kita rungkatkan ya guys ya. Oke, makasih ya Mr. Blind Ica. Ya, thank you Makasih, Kania. Kania. Thank you Aku ngelayap teman-teman dulu semua. nih karena udah bangun jam segini melek kan nyari-nyari room deh aku deh. Baru bangun. Jadi room huru hara. Ya udah. Obet biasanya tuh obet. Iya. Yuk, Iya, dah. oke, thank you. Bye. Ya, Bye-bye teman-teman. teman-teman semuanya. Makasih. Thank you ya. See you nanti besok lagi kita sambung. Yuhu. Kita ungkap fakta, kita ungkap kebenaran supaya kita benar-benar tahu apa sesungguhnya yang Betul. terjadi di balik huru hara skincare ini. Thank you semua, selamat istirahat, bye bye all.